Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi hari ini anak-anakku semuanya ada dalam kondisi yang gembira, ada dalam suasana yang menyenangkan, ada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah program dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh melalui video pembelajaran suplemen. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kamu semuanya sehat ya. Kembali lagi bersama Pak Mumu Jamil ya. Atau anak-anakku semuanya bisa memanggil Bapak dengan sebutan sesuai dengan nama di atas ya. Mang Guru Mumu, silahkan boleh ya. Hari ini kita akan belajar kembali melanjutkan materi pembahasan kita tentang bahasa Sunda anak-anakku semuanya ya. Dinten ayeuna urang bade diajar bahasa Sunda. Masih tentang permainan tradisional anak-anakku semuanya ya. Kaulinan barudak dina bahasa Sunda disebatna. Anak-anakku semuanya ya, tanpa berlama-lama mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum belajar seperti biasa Bapak akan menyampaikan pengantar pembelajaran terlebih dahulu anak-anakku semuanya. Tolong diperhatikan. Kenapa ini penting? Ini dalam rangka menumbuhkan motivasi anak-anakku semuanya dalam belajar bahasa Sunda ya. Sebagai bahasa apa? Bahasa Sunda itu sebutnya bahasa ibu ya, bahasa ibu atau bahasa indung. Nah, bahasa Sunda merupakan bahasa ibu. Bahasa Sunda teh bahasa indung ya. Bahasa ibu siapa? Bahasa ibu warga Jawa Barat ya. Kita sebagai warga Jawa Barat yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat tentu harus menjaga dan memelihara bahasa Sunda sebagai bahasa ibu kita, sebagai bahasa daerah kita ya. Jadi bahasa Sunda teh bahasa indung warga Jawa Barat anu kudu dijaga jeung diriksa ya, harus dijaga dan dipelihara. Maka muncullah pembelajaran ya, muncullah muatan pembelajaran bahasa Sunda di setiap sekolah di seluruh wilayah Jawa Barat. Lalu yang kedua, bahasa teh ciciren bangsa. Bahasa itu ciri dari sebuah bangsa. Leungit basana tangtu ilang bangsana. Jika musnah bahasanya, maka pasti hilang bangsa tersebut. Ya. Maka dari itu, mari kita jaga, mari kita pelihara bahasa ibu kita, bahasa daerah kita, apapun bahasanya, ya, bagi teman-teman, bagi adik-adik semua, bagi anak-anakku semuanya yang berada di wilayah lain selain Jawa Barat, silahkan mari kita rawat, mari kita jaga bahasa ibunya masing-masing dengan cara senantiasa menggunakan bahasa ibu dalam percakapan sehari-hari ya. Jadi tarekah ngamu mulai bahasa indung, cara untuk memelihara bahasa ibu itu ada dua. Di antaranya pertama, gunem catur make bahasa Sunda ya.
Kalau kita berada di Jawa Barat, maka ngobrol sehari-hari, percakapan sehari-hari itu gunakan bahasa Sunda anak-anakku semuanya ya. Gunem catur itu berarti ngobrol ya, bercakap-cakap. Pakai bahasa Sunda, menggunakan bahasa Sunda. Itu ya, ini penting apalagi buat ayah bunda, bapak ibu ya yang memiliki putra-putrinya yang masih bersekolah, ya sebisanya lah seminggu sekali atau syukur kalau bisa setiap hari di rumah itu menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantarnya ya. Baik. Lalu yang kedua, pengajaran di sekolah mangrupakeun hiji tarekah keur ngamumule basa indung. Jadi pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal itu salah satu cara dari pemerintah supaya bahasa ibu tetap terjaga, tetap terpelihara ya anak-anakku semuanya ya. Nah, maka dari itu hari ini kita mengadakan nih pembelajaran bahasa Sunda. Baik ya anak-anakku semuanya ya. Paham ya dengan pengantar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan mempersiapkan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Naon sih udagan pengajaran ya? Udagan pengajaran itu tujuan pembelajaran ya anak-anakku semuanya. Nah, udagan pengajaran sarengsena pengajaran murang kali didik tiasa kahiji medar cara metakeun kaulinan oray-orayan. Jadi setelah pembelajaran ini berakhir, anak-anakku semuanya diharapkan nanti mampu menjelaskan menjelaskan bagaimana cara memainkan permainan oray-orayan. Nah, nanti kita belajar tuh bagaimana permainan oray-orayan ya. Sebelumnya pada video sebelumnya kan video yang keberapa coba? Yang kelima ya. Pada video yang kelima kita sudah belajar mengenai 3 jenis permainan ya. Ada apa permainannya? Apa saja? Iya, pertama ada permainan congklak ya. Nah, congklak yang berpasangan menggunakan alat yang bernama congklak. Lalu yang kedua ada permainan cingciripit kemarin itu ya. Dan yang ketiga ada permainan apa? Iya, ambil-ambilan. Masih ingat cara memainkannya? Masih hafal lagunya? Iya, kalau lupa kamu putar lagi videonya ya. Kamu lihat kembali, kamu hafalkan lagi nyanyiannya. Kamu coba mainkan lagi di rumah. Oke? Siap. Baik. Itu yang pertama ya. Kita akan belajar hari ini tambah satu permainan yaitu oray-orayan. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah medar istilah-istilah geografi. Nah, kita coba menjelaskan istilah-istilah geografi anak-anakku semuanya ya. Nanti kita belajar di dalam permainan oray-orayan ya. Dina kaulinan oray-orayan aya istilah-istilah geografi. Nah, nanti kita pelajari. Kemudian yang ketiga ya, nu katilu nyaeta medar ungkara kecap mangrupa babasan. Jadi kita akan belajar bagaimana menjelaskan sebuah ungkapan ya, ungkapan kata berupa babasan. Jadi di dalam bahasa Sunda itu ada yang disebut babasan ya, babasan jeung paribasa. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya peribahasa ya. Tapi kalau peribahasa kan lebih panjang, satu kalimat bentuknya. Nah, kalau babasan ini lebih pendek anak-anakku semuanya ya. Cuma 2-3 kata lah. Kemudian yang keempat, ngabedakeun kalimat aktif yang pasif. Nah, kamu mungkin sudah tahu nih dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kamu sudah mengenal istilah kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, di dalam bahasa Sunda juga ada anak-anak semuanya. Sama saja konsepnya, cuma bahasanya saja yang berbeda tentu ya. Oke, kita mulai belajar ya anak-anakku semuanya. Sebelum belajar, silahkan siapkan alat tulis dan lain sebagainya ya, supaya kamu semuanya siap dalam mendapatkan atau mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, hayu urang kawitan. Mari kita mulai ya.
Nah, mengingat kembali pembelajaran sebelumnya bahwa kaulinan barudak mangrupakeun kaulinan nu sok dipake ku barudak zaman baheula. Jadi permainan tradisional merupakan permainan yang dimainkan oleh anak-anak zaman dulu. Ya, makanya disebutnya permainan tradisional. Anu ngandung ajen kehidupan. Apa itu ajen kehidupan? Iya, betul, mengandung nilai-nilai kehidupan anak-anakku semuanya ya. Di antara nawae ajen hiburan, di antaranya saja yaitu nilai hiburan, ajen olahraga, nilai olahraga, jeung ajen budaya dan nilai-nilai budaya anak-anakku semuanya ya, ada dalam permainan tradisional. Ngamumule kaulinan barudak salah sahiji cara pikeun ngamumule budaya. Jadi menjaga, melestarikan permainan tradisional itu adalah salah satu cara anak-anakku semuanya untuk melestarikan, untuk menjaga kebudayaan yang ada di kita. Paham ya? Maka dari itu mari kita jaga, mari kita rawat permainan-permainan tradisional yang kita miliki. Apapun itu silahkan kita jaga, kita rawat dengan cara memainkannya anak-anakku semuanya. Mari kita mainkan dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya kita tidak bosan nih selama masa pandemi ini. Kamu kan di rumah terus nih. Ayo kita main, ayo kita praktekkan permainan-permainan tradisional atau kaulinan barudak zaman baheula. Nah, kaulinan nu geus dipedar di antarana congklak, cingciripit, jeung ambil-ambilan. Jadi permainan yang sudah dijelaskan kemarin itu apa saja? Di antaranya yaitu congklak, cingciripit, dan ambil-ambilan ya. Masih ingat ya cara memainkannya ya? Oke. Nah, ayeuna tuang diajar metakeun kaulinan oray-orayan anak-anakku semuanya ya. Sekarang kita coba memainkan permainan oray-orayan. Bagaimana sih cara memainkan oray-orayan? Mari kita pelajari bersama. Nanti menarik permainannya anak-anakku semuanya ya. Menarik karena ini menyerupai ular ya. Kita berperan memeragakan bagaimana ular. Nah, oray-orayan. Oray itu dalam bahasa Indonesia ular ya anak-anak semuanya, ular. Jadi ular-ularan kalau di bahasa Indonesia kan ya. Nah, dari namanya saja sudah menarik nih. Nah, seperti ular. Bagaimana nih cara memainkannya? Apakah kita memainkan ular beneran? Nah, tentu tidak anak-anak semuanya ya. Kita baca ya. Kaulinan ieu disebut oray-orayan. Permainan ini disebut oray-orayan. Sabab barudak nu arulin, sebab anak-anak yang bermain nguntuy silih cekel tak-tak babaturana. Nguntuy itu berarti berurutan, antri ke belakang anak-anakku ya. Ngantri ke belakang, saling memegang pundak. Nah, jadi saling memegang pundak teman yang ada di depannya. Jadi gini nih, ada teman baris antri ke depan, lalu kita pegang tuh pundak teman kita yang di depan ya, dipegang seperti ini ya, terus ya berurutan seperti itu. Nah, jadi nanti panjang kan ya, panjang barisannya. Berapa orang Pak? Terserah mau berapa orang ya, minimal 5 lah. Kalau kurang dari 5 kan nanti pendek orangnya ya, ularnya nanti pendek, tidak panjang. Lebih panjang lebih bagus ya. Boleh 5, 6, 7 sampai 10 juga boleh ya. Silahkan. Nah, setelah itu gimana? Ya, setelah itu budak nu panghareupna jadi hulu oray. Nah, jadi anak yang paling berdepan, anak yang berada di depan itu bertindak sebagai kepala ularnya. Nah, kepala kan di depan ya. Nah, jadi kepalanya di depan. Nah, anak yang berada paling depan itu sebagai kepala yang akan nanti mencari mangsa, mencari makan nanti. Nah, ari nupang tukangna yang paling belakang salaku buntut oray sebagai ekor ular. Nah, jadi nanti yang paling ujung nih, yang paling belakang itu adalah ekornya. Nu jadi hulu oray mingpin batur nu aya satu kangeuna.
Jadi yang paling depan itu, yang jadi kepala ular itu memimpin teman-temannya yang ada di belakangnya. Memimpin untuk apa? Ya jalan ya. Nanti jalan. Yang paling depan itu nanti kan berjalan meliuk-liuk seperti ular. Bari lempang maju kakenca jeung kakatuhu ya, sambil berjalan berjalan ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Pokoknya meliuk-liuk ya, seperti ular ya. Siga nurutan orai nungaleor ya, menyerupai ular yang apa? Meliuk-liuk. Nah, ngaleor itu meliuk-liuk anak-anakku semuanya. Bari luar leor kitu teh bari ngarawih. Nah, sambil meliuk-liuk seperti ular, sambil bernyanyi anak-anakku. Nah, jadi uniknya permainan ini ada nyanyiannya anak-anakku semuanya ya. Ada kawihnya disebutnya. Nah, bagaimana nyanyiannya? Seperti ini. Nah, coba kita nyanyikan ya bersama-sama cara menyanyikan kawih orai-oraian seperti ini ya. Mohon maaf nih apabila suara Bapak ya tidak senyaman yang kamu harapkan ya. Mohon maaf apabila suara Bapak kurang enak didengar di telinga kamu ya. Mohon dimaklum ya anak-anakku semuanya ya. Suara Bapak seperti ini adanya ya. Jangan sampai kamu protes atau komplain dan lain sebagainya ya. Kamu yang memiliki suara lebih bagus dari Bapak, silahkan nanti coba nyanyikan. Dan nanti Bapak sisipkan juga ya link videonya, contoh permainannya di deskripsi video ini. Oke? Baik, ayo kita nyanyikan anak-anakku semuanya ya. Cara menyanyikannya seperti ini. Orai-oraian luar leor mapai sawah. Tong ka sawah parena keur sedeng bekah. Orai-oraian luar leor mapai leuwih. Tong ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Orai-oraian orai naon, orai bungka, bungka naon, bungka laut, laut naon, laut dipa, dipa naon, dipan deri, ri. Nah, seperti itu ya anak-anakku semuanya. Lagunya itu versi lambat ya anak-anakku semuanya. Silahkan anak-anakku berimprovisasi, mau dibikin versi cepat silahkan. Yang penting menarik ya, yang penting menyenangkan. Oke? Sekali lagi ya kita nyanyikan ya. Siap. Orai-oraian luar leor mapai sawah. Tong ka sawah parena keur sedeng bekah. Orai-oraian luar leor mapai leuwih. Tong ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Orai-oraian orai naon, orai bungka, bungka naon, bungka laut, laut naon, laut dipa, dipa naon, dipan deri, ri. Nah, seperti itu ya. Baik anak-anakku semuanya ya. Sekarang sedikit Bapak terjemahkan ya lirik lagunya. Orai-oraian itu adalah ular-ularan. Luar leor itu berarti tadi meliuk-liuk ya. Ular kan jalannya seperti itu ya. Organ gerak ular apa coba? Hah? Organ gerak ular? Iya, organ gerak ular kan tidak punya kaki ya. Ular bergerak tidak pakai kaki, tapi pakai otot perutnya anak-anakku semuanya ya. Nah itu kita nyambung ke pembelajaran tema ya. Ada pembelajaran IPA di sana. Kemudian luar leor mapai sawah.
Mapai itu menyusuri ya, menyusuri sawah ya. Jadi ular kan hidupnya di sawah, di hutan ya gitu. Lalu tongka sawah, jangan ke sawah, parena keur sedeng bekah. Padinya sedang mulai merekah ya, sedang membejehna ya. Membejehna apa ya bahasa Indonesianya ya, susah ya. Sedang bekah itu berarti ya sedang mulai menguning ya, mulai muncul tuh padinya. Nah, jadi jangan ke sawah, padinya sedang mulai merekah. Orai-orayan luar leor mapai lewi. Nah, luar leor itu tadi luak liuk menyusuri lewi. Nah, lewi itu apa? Lewi itu bagian sungai yang dalam, anak-anakku semua ya. Di sungai itu kan air mengalir di sungai. Nah, biasanya di salah satu bagian ada bagian sungai yang dalam, anak-anakku. Nah, bagian yang dalam itu namanya lewi. Dan airnya biasanya tenang, tidak mengalir deras ya, itu namanya lewi ya. Biasanya banyak orang yang mancing di sana ya, banyak orang yang mancing di lewi. Kemudian tong kalewi, jangan kalewi ya, jangan ke lewi. Di lewi loba nu mandi ya, di lewi banyak yang sedang mandi, nanti mereka takut ya. Nah, jadi dilarang nih si ular jangan ke lewi, di lewi lagi ada yang mandi, kasihan. Terus orai-orayan, orai naon? Orai apa? Orai bungka. Bungka apa? Ini saling jawab ya, saling tempas, silih tempas ya, saling menyaut. Orai naon? Orai bungka. Bungka naon? Bungka laut. Laut naon? Laut dipa. Dipa naon? Dipan deuri. Nah, dipan deuri, ri. Nah, gitu ya. Nanti permainannya bagaimana? Nah, setelah nyanyian selesai sampai ri tadi, budak nu jadi hulu, anak yang menjadi kepala ular tadi, tuluy ngudag-ngudag budak nu jadi buntut orai. Jadi nanti mengejar nih si kepala ularnya, mengejar anak yang berada di paling belakang, mau ditangkap, mau dimakan, gitu ya. Sambil mengucapkan apa? Mengucapkan kok. Nah, sambil mengucapkan itu sambil menangkap buntut, menangkap anak yang berada di paling belakang, anak-anakku semuanya ya. Lamun kacekel, nah jika tertangkap nih anak yang paling belakang si ekor ular tadi, budak nu jadi buntut pindah ke hareup. Anak yang menjadi ekor tadi yang tertangkap itu pindah ke depan. Dia berperan menjadi apa? Menjadi kepala ular ya, sarta jadi hulu orai dan menjadi kepala ular. Itu saterusna, seperti itu seterusnya ya. Jadi sangat mudah memainkannya anak-anakku semuanya ya. Jadi si kepala ularnya mencari ekornya, menangkap ekornya untuk dijadikan kepala. Terus yang jadi kepala nyanyi lagi ya, meliuk-liuk lagi, menangkap lagi si ekornya, yang tertangkap jadi kepala. Seperti itu ya, sampai kamu bosan bermain seperti itu ya. Oke, nah paham ya anak-anakku semuanya cara memainkan permainan orai-oraian seperti itu. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjutkan, mari kita nyanyikan lagi ya supaya kamu lebih hafal ya. Baik, kita nyanyikan ya. Satu kali lagi ya. Siap. Orai-oraian luar leor mapai sawah, tongka sawah parena keur sedeng bekah. Orai-oraian luar leor mapai lewi, tongka lewi di lewi loba nu mandi. Orai
orai naon, orai bungka, bungka naon, bungka laut, laut naon, laut dipa, dipa naon, dipanderi, ri, 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 ri. Nah, gitu ya anak-anakku semuanya ya. Silahkan kamu nyanyikan dengan suara kamu yang paling bagus. Oke, baik, kita lanjutkan ya anak-anakku semuanya ya. Oke. Nah, di dalam lagu oray-orayan, dina kawih oray-orayan, aya istilah-istilah geografi. Di antawisna nyaeta, di antaranya ada tadi kita menemukan kata leuwih ya, kita menemukan kecap leuwih. Kecap itu maksudnya kata ya anak-anakku semuanya. Kata dalam bahasa Sunda disebutnya kecap, bukan kecap ya. Kecap ya, bacanya pakai e, kecap ya. Ada e, ada e ya. Kalau e apa contohnya? Bebek ya. Kalau kecap. Nah, ada lagi tebel. Contohnya apa? Lewi, lewi. Nah, nulisnya e dan u, dibacanya e. Kalau menemukan e dan u, kamu baca dengan cara baca e. Jadi bacanya bukan lewi, bukan, tapi lewi. Apa? Lewi. Bagus ya. Nah, istilah ini termasuk ke dalam istilah geografi anak-anakku semuanya ya. Istilah yang ada di alam. Ya, kemarin kan kita belajar tentang kenampakan alam ya, dalam tema di muatan pelajaran IPS ada kenampakan alam ya, ada batas-batas geografi Indonesia. Nah, geografi itu ya, contohnya seperti itu, gunung, laut ya, kenampakan alam, sungai dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah apa lagi tadi di dalam kawih, di dalam nyanyian selain leuwih? Nah, ada sawah ya, sawah, ada leuwih, ada apa lagi tadi? Dan banyak lagi ya. Nah, kamu bisa cari nanti di sekitar kamu contoh istilah-istilah geografi, ada banyak ya. Nah, sekarang kita pelajari ya istilah-istilah yang ada dalam geografi. Pertama leuwih. Leuwih itu tadi sudah Bapak jelaskan artinya apa? Bagian tina walungan nu jero caina. Nah, biasanya airnya tenang anak-anakku semuanya ya, tidak mengalir deras. Paham ya anak-anakku semuanya? Itu istilah-istilah geografi. Yang kedua ada pudunan. Apa itu pudunan? Pudunan itu adalah jalan yang mudun, jalan anu mudun, jalan yang menurun. Nah, bahasa Indonesianya berarti apa? Pudunan itu. Betul, turunan, jalan yang menurun ya. Itu. Sebaliknya ada tanjakan. Tanjakan berarti nanjak ya. Ada tanjakan, ada turunan gitu. Paham ya anak-anakku semuanya ya? Jalan yang nanjak namanya tanjakan atau naik. Lalu ada lagi pulau. Pulau itu bahasa Indonesianya pulau anak-anakku. Pulau itu daratan anu katikung ku cai ya. Jadi yang dikelilingi oleh air anak-anakku semuanya, dikelilingi oleh perairan. Kemudian ada mumunggang. Mumunggang itu tempat nu datar tur luhur ayana di wewengkon pagunungan. Jadi mumunggang itu semacam bisa dikatakan puncak, daerah puncak anak-anakku semuanya ya. Jadi suatu wilayah yang ada di dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi berhawa dingin. Nah, dari sana kita bisa melihat ke bawah tuh ya, bisa melihat pemandangan yang yang sangat indah ya, namanya mumunggang. Contohnya kalau di Cirebon itu daerah Gronggong. Nah, di Cirebon itu daerahnya daerah Gronggong. Kalau di Kuningan, nah kita banyak tuh daerah-daerah seperti Sukageri. Nah, di sana kan ada Sukageri View. Nah, di sana kita bisa melihat
pemandangan ke bawah ya. Itu. Jadi di dataran tinggi. Oke ya, gitu ya. Nah, kemudian ada situ. Apa itu situ? Situ itu adalah kumpulan cai anu kacida legana. Jadi kumpulan air yang sangat luas. Nah, atau walungan yang dibendung, sungai yang dibendung. Ya, jadi situ itu adalah dalam bahasa Indonesianya kita bisa menyebutnya sebagai waduk anak-anakku semua ya. Kalau yang dibuat oleh manusia namanya waduk, kalau yang terjadi dengan peristiwa alam namanya danau. Nah, danau ini disebut situ dalam bahasa Sunda. Paham ya anak-anak semuanya ya? Oke. Kemudian ada lagi yang disebut susukan. Susukan adalah jalan cai ke nyayan sawah. Nah, jadi jalan air, jalur air untuk mengairi sawah. Jadi susukan ini adalah saluran irigasi anak-anakku semuanya ya. Saluran irigasi. Kemudian ada tepis wiring. Tepis wiring ini sebutan untuk lembur. Lembur di sini maksudnya kampung ya anak-anakku semuanya ya, perkampungan, pedesaan ya, tempat tinggal, pemukiman ya. Itu disebutnya tepis wiring. Lembur di sini maksudnya perkampungan ya, bukan kita bekerja lembur ya di jam tambahan selain jam kerja, bukan ya. Maksud lembur di sini adalah perkampungan, pedesaan atau pemukiman. Lalu ada wahangan. Wahangan itu artinya walungan anak-anakku. Walungan itu air yang mengalir ngocor caina tigirang kamuara. Airnya mengalir dari hulu ke hilir. Nah, apa berarti wahangan itu? Wahangan itu ya sungai anak-anakku ya. Wahangan itu sungai, bisa disebut sungai atau yang lebih kecil dari sungai, itu disebut wahangan. Lalu ada lengkong anak-anak. Lengkong ini adalah tempat legok jeung jero di antara dua lamping ya. Di antara dua lamping namanya lengkong. Jadi daerah yang dataran rendah ya, dataran rendah di antara dua dataran tinggi namanya lengkong. Itu ya anak-anakku semuanya ya. Paham ya? Itu. Nah, setelah kita tahu istilah-istilah geografi, dan silahkan kamu cari tahu lebih banyak lagi, pasti ada banyak istilah geografi di wilayah kamu dengan sebutan yang berbeda dengan bahasa daerahnya masing-masing atau bahasa wewengkon bahasa Sundanya ya, bahasa daerahnya masing-masing. Nah, sekarang kita belajar ungkara kecap, ungkapan kata berupa babasan ya. Babasan atau peribahasa. Nah, kalau peribahasa kan itu dalam satu kalimat panjang biasanya. Nah, kalau babasan ini lebih pendek anak-anakku, cuma 2 kata sampai 3 kata saja ya. Nah, ini sering digunakan untuk menggantikan istilah-istilah. Jadi ini bersifat konotasi anak-anakku ya, konotasi. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada babasan hampang birit. Hampang birit ini sebutan untuk orang yang gampang diperintah ya. Jadi mudah diperintah. Jalma daekan lamun dititah. Orang yang mau ya, mau diperintah gitu ya. Jadi diperintah apapun dia mau. Dia orangnya baik. Ya, disebutnya adalah hampang birit. Dimintai tolong ini siap, dimintai tolong itu oke, dimintai tolong yang lain mangga siap juga ya. Oke, nah itu namanya orang seperti itu disebutnya orang yang hampang birit. Jalma nu hampang birit. Hampang itu kan ringan ya, ringan. Birit itu apa? Nah, birit itu bokong anak-anak ya. Jadi birit itu bokong. Jadi hampang birit, bokongnya ringan ya. Mudah diperintah kemanapun dia siap. Oke, seperti itu ya. Nah, sebaliknya ada lagi orang yang susah diperintah. Mau disuruh ini nggak mau, dimintai tolong ini nggak mau,
dimintai tolong beli sesuatu ke warung di depan rumah, males. Nah, orang atau anak seperti itu disebutnya anak yang berat birit. Nah, berat birit itu berarti bokongnya berat, tidak mau diperintah, males ya, maunya diem aja di rumah. Ya, itu namanya berat birit. Ya, jalma nu berat birit. Jadi malas, ngedul. Ya, bahasa Sundanya ngedul. Lalu yang ketiga ada hejo tihang, anak-anakku semuanya ya. Hejo tihang. Hejo tihang teh nyaeta artina resep pindah-pindah tempat. Nah, jadi suka berpindah-pindah. Namanya istilahnya hejo tihang. Kemudian ada lesang kuras. Lesang kuras ini sebutan keur jalma nu teu bisa neunden duit. Artinya apa? Boros ya anak-anakku semua ya. Itu. Jadi orang yang boros disebutnya dalam bahasa Sunda lesang kuras ya. Lesang kuras sebutan keur jalma nu boros, teu bisa neunden duit ya. Berapapun dia pegang uang pasti habis. Itu namanya lesang kuras. Disebutnya lesang kuras. Kemudian ada lagi istilah kandel kulit beungeut. Nah, kandel kulit beungeut ini sebutan untuk ya, sebutan bagi orang yang tidak punya rasa malu, teu boga kaera ya. Teu boga kaera itu tidak punya rasa malu. Nah, jadi mukanya tebel seperti itu ya, kandel kulit beungeut. Kemudian aya deui amis budi. Amis budi teh hartina hade paroman, anak-anakku semua ya. Hade paroman. Hade paroman itu berarti bagus perangainya, bagus perilakunya. Nah, jadi anak yang amis budi, budak nu amis budi itu dipikaresep ku baturna ya. Pasti dipikaresep. Kamu harus jadi anak yang baik hati. Amis budi itu baik hati artinya ya. Lalu ada lagi amis daging. Nah, amis daging beda lagi nih artinya. Kalau amis daging ini sebutan keur budak anu babari katara penyakit. Ya, sebutan bagi anak yang mudah sekali sakit, anak-anakku ya. Mudah sekali sakit. Disebutnya amis daging. Ya, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Nah, disebutnya amis daging. Kemudian ada ya lagi yang disebut birit aseupan. Nah, apa itu birit aseupan? Birit aseupan artinya teu daek cicing, anak yang tidak mau diem ya. Tidak mau diem, di rumah tidak mau diem. Jalan ke sana, jalan ke sini ya, main ini, main itu segala macam. Ya enggak bisa diem pokoknya, enggak bisa duduk tenang. Itu namanya birit aseupan ya. Jadi si bokongnya itu kayak aseupan. Tahu aseupan? Nah, aseupan kan monyong ya. Itu kerucut ya. Jadi tidak bisa diam ya. Anak yang tidak bisa diam, anak yang aktif itu disebutnya birit aseupan. Paham ya anak-anakku semuanya ya? Oke. Lalu ada lagi babalik pikir. Nah, babalik pikir ini dalam bahasa Sunda artinya insaf ya. Insaf, bahasa Indonesia juga sama ya, insaf itu ya. Lalu yang terakhir ada buntut kasiran. Buntut kasiran ini sebutan untuk orang yang pelit. Nah, atau bahasa Sundanya medit ya. Pelit, medit, koret atau tadi buntut kasiran ya. Itu ya anak-anakku semuanya. Nah, semuanya itu namanya apa? Babasan. Jadi istilah-istilah, sebutan-sebutan untuk menyimbolkan sesuatu, untuk menggambarkan suatu kebiasaan, suatu perangai dari seseorang ya. Paham ya? Itu namanya babasan. Kamu hafalkan nih istilah-istilah ini ya, supaya kamu bisa mempraktekannya. Yang baiknya kamu jadikan karakter, yang tidak baiknya kamu tinggalkan. Oke? Nah, kemudian kita belajar lagi tentang kalimat aktif jeung pasif. Kalimat aktif dan
pasif. Urang diajar kalimah aktif jeung kalimah pasif. Kalimah aktif nyaeta kalimah nu jejerna ngalakukeun pagawean. Nah, paham ya? Kalimah aktif itu kalimat yang subjeknya itu melakukan pekerjaan, ya. Nah, contohnya si Udin kabagean ngajaga tihang. Nah, siapa subjeknya? Si Udin. Predikatnya apa? Ngajaga. Nah, ngajaga. Berarti ngajaga itu kan pekerjaan, ya, pekerjaan, melakukan sesuatu. Nah, yang berperan itu si Udin, ya, ngajaga. Ngajaga apa? Tihang. Tihang itu sebutannya objek. Contoh sejena nyata Nyi Ina ngaluncatan karet, ya. Ina meloncati karet. Neng Ina, nok Ina meloncati karet, ya. Meloncat. Jadi inanya yang loncat, ya. Inanya yang melakukan tindakan, ya, melakukan tindakan. Itu disebutnya kalimat aktif. Nanti kita bandingkan dengan kalimat pasif. Apa sih bedanya? Nah, kalimat pasifnya eta kalimat anu jejerna subjekna dikenaan ku pagawean. Jadi subjeknya dikenai pekerjaan. Contohnya apa, Pak? Contohnya gini. Tihang dijaga ku Udin. Tihang dijaga ku Udin. Nah, tihang ini kan subjek. Subjeknya itu dikenai. Nah, ada awalan di sana, ya. Aya rarangken dijaga. Nah, di itu rarangken disebutnya atau bahasa Indonesianya impuhan, ya, awalan, ya. Rarangken hareup dijaga. Dijaga oleh Udin. Karet diluncatan ku Nyi Ina. Karet dilompati oleh Neng Ina. Nok Ina, boleh ya. Nyi itu panggilan untuk anak perempuan, ya. Paham ya anak-anakku semuanya? Coba apa bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif? Yaitu bedanya di subjeknya. Kalau yang aktif subjeknya melakukan pekerjaan, kalau yang pasif subjeknya dikenai pekerjaan, dikenaan ku pagawean, ya. Itu bedana antara kalimat aktif jeung kalimat pasif. Nah, nanti silahkan kamu buat contoh lainnya, ya. Silahkan dengan bahasa Sunda tentunya, ya. Kita belajar sedikit-sedikit tentang bahasa Sunda. Oke? Oke, baik, bagus ya. Selanjutnya pancen. Nah, tugas nih. Bapak punya tugas anak-anakku semua, ya. Bapak gaduh pancen keur hidup sadayana. Naon pancena? Pancen anu kahiji nyaeta simpulkeun naon nu geus dipedar dina pangajaran ayeuna. Cobi ku hidup disimpulkeun. Naon sih kasimpulan tina pangajaran urang dina dinten ayeuna, dina enjing ayeuna, ya. Naon kasimpulanna? Cik cobi ditulis dina buku tulisna sewang-sewangan, ya. Paham nggak? Nah, jadi kamu simpulkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini, kemudian tulis di buku tulisnya masing-masing. Itu ya anak-anakku, ya. Pancen nu kadua nyaeta teangan tilu istilah geografi nu aya di sabudeureun imah hidup. Nah, jadi kamu cari 3 istilah geografi yang ada di sekitar rumahmu apa saja, ya, yang dekat dengan rumahmu di wilayah kamu lah. Silahkan kamu cari, ya. Pakai bahasa Sunda tentunya, ya. Jangan pakai bahasa Indonesia karena kita kan lagi belajar bahasa Sunda. Cuma nanti selain ditulis nama istilahnya, kamu tulis juga artinya apa. Oke? Siap. Nu katilu naon pancena, Pak? Pancena nyaeta tulis tilu babasan sejen jeung hartina. Kamu tulis 3 babasan yang lain dengan artinya. Oke? Dan yang keempat, jieun contoh kalimah aktif jeung kalimah pasif. Ya. Mangga dijieun contoh kalimah aktif jeung kalimah pasif. Sabaraha, Pak? Nyieunna ngadamelna sabaraha? Ngadamelna hiji we, nya. Ngadamelna hiji we. Kalimah aktif hiji, kalimah pasif hiji. Itu, ya. Pahamnya? Biasanya oke.
Siap ya. Alhamdulillah beres ya. Murangkalih sadayana hidup ayeuna tos diajar bahasa Sunda ulah lami-laminya cekap sabra menit ya ayeuna 30 menit aya 45 menit urang ayeuna tos diajar salami 45 menit menawi kitu bae ya pangajaran dina dinten ayeuna mudah-mudahan aya manfaatna mudah-mudahan hidup tiasa nyandak pangajaran tiasa metik naon anu tiasa anu parantos dipedar dina enjing ayeuna. Bapak salaku guru anu ngabimbing dina ngalangkungan video pangajaran ieu ngahaturkeun nuhun ka murangkalih sadayana anu parantos nyaksenan ieu video anu parantos ningali ieu video nongton dina ieu video sareng Bapak oge ngadugikeun hapunten bilih aya kecap-kecap anu teu merenah dina manah hidup sadayana dina manah Bapak Ibu anu nuju ngadampingan murangkalihna diajar bahasa Sunda. Saterasna kanggo ngadukung, kanggo ngarojong video pangajaran ieu Bapak nyuhunkeun supaya murangkalih sadayana tiasa mencet tombol like, mencet tombol share ya. Sok mangga bagikeun supados ieu video mangpaat keur balarea. Atawa hidup oge Bapak nuhunkeun supaya ngeklik mencet tombol subscribe nya. Di-subscribe anak-anakku semuanya ya. Di-subscribe ulah hilap dicaangkeun loncengna nya, diklik lonceng naon tah pemberitahuan teh bahasa Sundana nya. Saterasna oge hidup tiasa nulis komentar dina kolom komentar di handap dina video ieu nya. Seperti itu anak-anakku semuanya ya. Paham tidak apa yang Bapak ucapkan? Jadi intinya Bapak mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian Bapak juga meminta maaf apabila penjelasannya terlalu cepat. Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya dan Bapak memohon dukungan untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Bapak tutup ya dengan mengucapkan tadi hatur nuhun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.